Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan tanggapannya mengenai isu yang menyebutkan namanya masuk dalam bursa pemilihan gubernur Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Menurut Andi Harun, menekankan pentingnya untuk menunggu, mempelajari, dan menghimpun semua suara serta aspirasi masyarakat sebelum memberikan respon yang tepat. Sebagai pimpinan partai, Andi Harun menegaskan bahwa ia akan meminta petunjuk dan arahan dari Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat kota Samarinda sangatlah penting dan akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Andi Harun menegaskan masih memiliki kontrak mandat dari rakyat Samarinda hingga bulan Desember. Aspirasi masyarakat kota Samarinda juga menjadi prioritas kami. Andi Harun berjanji akan menyampaikan jawaban terkait isu tersebut pada waktunya. Saya sampai hari ini belum mengambil keputusan. Semuanya saya serahkan kepada masyarakat. Nanti setelah Ramadan baru kita mikir itu. Tetapi soal respon saya justru menunggu, mempelajari, menghimpun semua suara dan aspirasi masyarakat. Di samping tentu nanti selaku pimpinan partai yang punya mekanisme sebagai ketua partai Gerindra ya, saya pasti akan minta petunjuk dan menunggu arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Tapi dari sisi saya dan masyarakat, ya saya menunggu kristalisasi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tetapi hari ini yang saya mau bilang bahwa saya masih punya kontrak mandat dari rakyat Samarinda sampai pada bulan Desember. Dan aspirasi masyarakat Samarinda juga sangat utama kami pertimbangkan. Ya, nanti pada waktunya akan saya sampaikan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi surat permohonan terkait jam operasional beberapa tempat permainan yang dianggap merugikan bagi para pengusaha. Andi Harun menjelaskan bahwa dirinya menolak permohonan tersebut dengan alasan untuk menjaga kekhusyukan anak-anak dalam menjalankan aktivitas beribadah di bulan suci Ramadan. Kebijakan larangan operasional tempat hiburan malam atau THM dan tempat hiburan umum atau THU hingga pukul 17.00 WITA selama bulan Ramadan tidak akan direvisi meskipun ada permohonan dari pengusaha. Sebelumnya para pengusaha tempat bermain ini mengeluhkan jam operasional yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 17.00 WITA. Hal ini dianggap merugikan bagi para pelaku usaha tersebut. Pemerintah tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau ancaman dalam mengambil keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang. Ya ada 4 surat kurang lebih yang saya terima, tapi saya lihat redaksinya sama, hanya beda yang tanda tangan. Ada dari Big Mall, dari mana lagi tuh ya, SCB atau apa ya, ada juga ya di sana. Pokoknya semua yang ada time zone-nya. Itu mereka, kan kita buat ketentuan permainan hanya bisa dilaksanakan sampai jam 5. Mereka protes, mereka keberatan dengan alasan pendapatan mereka akan berkurang karena mereka akan kehilangan shift menjadi karyawan mereka harusnya shift malam tidak bekerja dan di dalam suratnya dikesankan sedikit ngancam gitu akan dirumahkan.
Jadi ingin kesannya ingin memperhadap-hadapkan antara kebijakan pemerintah dengan tidak bisanya digaji karyawan. Lah kalian nggak usah kalian aja kira-kira menganalisa itu akal-akalan bukan? Iya. Ya jangan ini cuma sebulan. Bagaimana kalau ada anak sekolah, ada anak remaja kita bermain di malam hari, harusnya terawih kok ada di time zone kan? Kita jaga saja, tidak sediakan fasilitasnya, masih belum tentu terawih, ya kan? Kita akan jawab secara tegas dan hari ini saya dahului bahwa permohonan mereka kita tolak. Tidak ada revisi. Pembangunan kembali pasar pagi di Jalan Mula Warman, Kota Samarinda terus berlanjut dengan tahap pembongkaran yang telah mencapai 80% progres. Muhammad Munawir, Kepala Pemborong Pasar Pagi, mengakui adanya kendala seperti kemacetan lalu lintas dan cuaca yang tidak bersahabat. Namun tim proyek tetap bertekad untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pembongkaran bangunan lama menjadi bagian krusial dari revitalisasi pasar ini, yang diharapkan akan membawa perubahan positif bagi komunitas lokal. Meskipun tantangan yang dihadapi, kolaborasi antara pihak pemborong dan juga pemerintah setempat terus berjalan dengan sangat baik. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Samarinda, proyek ini memiliki tenggat waktu yang jelas untuk menyelesaikan tahap pembongkaran. Harapan yang besar terletak pada kemampuan tim untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 hingga 2 minggu mendatang. Munawir dan timnya melihat masa depan yang cerah untuk pasar pagi setelah pembongkaran ini selesai. Mereka yakin bahwa langkah-langkah awal ini akan membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas pasar dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Samarinda. Alhamdulillah sudah 80% perobohan kan tinggal di belakang-belakang ini aja. Kemungkinan seminggu 2 minggu ini selesai lah. Tinggal buang-buang gagal sama kampanye aja. Makanya dipercepat. Kemarin kan kita datangkan 5 alat dan tukang juga ada 75 orang. Kendalanya mungkin jalan padat aja dan ada bangunan-bangunan penduduk kan begini kan, itu aja yang kita jaga gitu, karena kan masih ada sebagian orang yang jualan gitu. Ada ngeluh juga dari warga setempat, tapi alhamdulillah sudah ketemu saya, artinya ada misalkan apa, saya sebagai pemborong tanggung jawab penuhnya gitu. Kayak kemarin ada kabel putus atau seng-sengnya kena bongkaran, saya ganti gitu. Semuanya kemarin 70, nambah lagi kemarin ada 5 orang, 75 orang pekerjanya. Lain untuk bagian pengawas dan keamanan lain ya, itu pekerja dalam. Yang untuk motong, yang untuk barang sampah, yang untuk kulit panggul, sebanyak 75 orang itu. Ada kemarin kecelakaan kecil aja deh, ada. Tapi alhamdulillah selamat aja. Ya, untuk kedepannya lancar-lancar aja. Cuma luka kaki, kena paku, dan kena jatuhan apa gitu kan. Wajar aja namanya kerja kan gitu. Kalau mereka nih, karena kemarin kita dikejar target ya kan, biasanya dari jam 8 sampai jam 5 ya kan. Jadi kita maksimalkan kemarin dari jam 8 sampai jam 5, jam 5 mulai lagi setengah 6 sampai jam setengah 9 malam gitu. Berhubung tarawih ini jadi saya anukan habis maghrib lah selesai gitu, jangan sampai isya. Seperti biasa di akhir segmen kita akan ngebaca ini komentar-komentar dari masyarakat Saber yang sudah kepoin media sosial kita. Di berita pertama tadi, Wali Kota Samarinda Andi Harun ngerespon pertanyaan wartawan nih. Apakah Andi Harun akan ikut berkontestasi di Pilkada Gubernur mendatang? Meskipun dirinya tidak menjawab secara gamblang apakah akan bertarung atau tidak. Namun dirinya menunggu respon masyarakat dan juga menunggu nih perintah dari petinggi partai. Nah, kita lihat nih respon masyarakat dari @hariborneo37. Lanjutkan 1 periode lagi Pak Wali Kota, supaya PR yang masih ada dan belum terselesaikan bisa dieksekusi sampai tuntas Pak. Khawatir nantinya kalau beda wali kota, beda lagi visi misinya. PR wali kota sebelumnya malah mangkrak alias nggak dilanjutkan kan. Jadi kecewa warga Pak. Terima kasih. Benar juga sih, kalau misalnya kan pergantian kepala daerah tuh pastinya kan akan berganti pula ya visi dan program pembangunan pemerintahannya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipikirkan Pak Andi Harun ya.
Nah, kita lanjut nih komentar yang kedua. Sepertinya agak menarik ya dan agak sedikit mengancam nih. Dari @atengbalala. Tetap aja jadi wali kota Pak. Anda maju maka akan kehilangan semuanya Pak. Fokus saja di Samarinda dulu 2 periode. Waduh, ancamannya ini cukup kayak mengerikan juga ya. Kehilangan semuanya. Jadi menurut Anda, apa yang akan hilang? Apakah Pak Andi Harun ikut berkompetisi di Pilgub mendatang? Tapi yang jelas nih ya, dari semua komentar di media sosial Samarinda Beradab, masyarakat Samarinda pasti menginginkan Bapak Andi Harun tetap 2 periode di Samarinda dulu kan? Tapi ya mudah-mudahan ini dapat didengar, oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih masyarakat Sabar yang sudah selalu kepoin media sosial kita di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Jangan lupa untuk terus dukung semua media sosial kami dengan cara like, komen, subscribe semua media sosial Samarinda Beradab. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!